Baik, salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur oleh anugerah Tuhan sampai dengan saat ini saya dan saudara masih diberi kekuatan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan. Ada begitu banyak masalah, pergumulan, persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi itu semua tidak menghentikan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pribadi yang selalu menolong saya dan saudara. Pribadi yang selalu ada buat kita. Dan itu adalah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus bukan hanya sekedar pribadi. Tapi Roh Kudus itu adalah roh yang tinggal dan hidup di dalam saya dan saudara. Di sini kita melihat bagaimana perannya sungguh luar biasa. Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dalam Tritunggal. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pribadi ini adalah pribadi yang kita butuhkan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berkata, "Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku akan mengirimkan kepadamu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus." Dan ini yang saya dan saudara perlukan, butuhkan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menjanjikan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tema hari ini peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya mau sampaikan beberapa hal penting berhubungan dengan peran Roh Kudus. Hal yang pertama adalah, ini kayak saya ngajar seperti dosen sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak apa-apa kita belajar sedikit teologi ya. Peran Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus itu memberikan hidup yang baru bagi saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Coba kita baca. Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat 6 berkata begini. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini bicara soal kehidupan baru. Ayat ini bicara soal kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus dan dia bicara soal sebuah kehidupan yang baru, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa engkau harus dilahirkan dari air dan roh, sehingga engkau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus bicara ini soal bagaimana hidup ini harus berubah. Hidup ini harus mengalami perubahan. Itu sebabnya peran Roh Kudus yang pertama dalam hidup saya dan saudara adalah Dia mengerjakan perubahan bagi kita. Sehingga kehidupan kita yang lama diperbaharui melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga hidup saya dan saudara menjadi baru. Makanya istilah teologi disebut orang Kristen atau orang percaya mengalami kelahiran baru. Yaitu dilahirkan dari roh. Mengalami pembaharuan kehidupan. Amin. Kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang lama terus menerus.
Harus ada perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Beberapa minggu yang lalu, Ibu Nancy berkhotbah. Untuk anggur baru, butuh kantong yang baru. Amin. Amin. Butuh kantong kulit yang baru. Artinya di sini bahwa hidup saya dan saudara harus menjadi kehidupan yang baru. Tidak bisa tidak. Harus ada perubahan. Kalau dulu tidak berubah, sekarang harus berubah. Coba menoleh di tetangga sebelah kiri kanan. Dan bilang, harus berubah. Amin. Harus berubah. Kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang lama. Nikodemus ini seorang Yahudi, seorang ahli Taurat. Seorang Farisi yang memahami kebenaran dengan baik. Seorang pengajar Yahudi. Tapi Tuhan bilang, kau harus lahir baru. Artinya siapapun saya dan saudara harus mengalami kelahiran baru dan perubahan hidup itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ini peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mungkin agak banyak baca ayat ini. Kita buka Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Bunyinya begini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita kerjakan. Tapi dikatakan karena permandian dan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang mengalami perubahan hidup. Yang hidupnya dirubah oleh Roh Kudus. Katakan amin. Harus mengalami pembaharuan hidup. Kita tidak bisa hidup dengan cara hidup kita yang lama. Banyak orang yang asik dengan kehidupan yang lama. Dan tidak mau berubah pada kehidupan yang baru yang lebih baik seperti harapan Tuhan bagi kita. Dan hari ini kebenaran ini mengingatkan saya dan saudara bahwa Roh Kudus berperan untuk mengerjakan kelahiran kembali. Untuk memperbaharui kehidupan orang percaya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang baru. Dan itu tanda bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Ini hal yang pertama Bapak Ibu sekalian. Peran Roh Kudus. Kemudian hal yang kedua. Roh Kudus itu menjadi penolong dan penghibur saya dan saudara. Katakan amin. Roh Kudus itu menjadi penolong. Kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Istilah
Penolong itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan dengan kata parakletos. Istilah parakletos itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah istilah dalam dunia hukum, di mana parakletos itu seperti pengacara yang mendampingi terdakwa di pengadilan. Ketika jaksa menuntut bahwa orang ini harus dihukum 5 tahun, maka parakletos itu akan mendampinginya dan memberikan pembelaan. Jadi parakletos ini istilah hukum. Seorang pendamping, seorang penolong yang memberikan pendampingan hukum. Dan kalau Roh Kudus disebut sebagai parakletos, sebagai penolong, maka di sini perannya sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Sebab setiap hari saya dan saudara didakwa oleh iblis, didakwa oleh dunia ini, didakwa oleh keadaan kita, didakwa oleh masa lalu kita, didakwa oleh masalah kita, oleh dosa kita, oleh kesalahan kita. Setiap hari saya dan saudara didakwa oleh itu. Kau bersalah, kau berdosa, kau punya masa lalu yang buruk. Setiap hari dakwaan itu muncul dalam hidup saya dan saudara. Iblis pendakwa itu. Iblis pendakwa itu. Dia mendakwa kita dengan masa lalu kita. Dulu kau punya hidup begini, dulu kau punya keadaan begini. Dan kalau dakwaan itu muncul, kita akan menjadi orang yang terus-menerus merasa bersalah. Tapi dengar Bapak Ibu sekalian, parakletos, penolong itu, dia hadir dan dia mendampingi saya dan saudara. Amin. Dia mendampingi saya dan saudara dan memberi penguatan bagi kita. Sehingga apapun tekanan, apapun masalah, apapun dakwaan dalam hidup kita, Roh Kudus itu menguatkan. Tetaplah kuat. Kau tidak sendiri. Aku ada di sini. Roh Kudus. Setiap hari saya dan saudara didakwa oleh iblis. Dengan perasaan-perasaan. Dengan tekanan-tekanan, dengan perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Tapi Roh Kudus hadir sebagai parakletos yang mendampingi. Amin. Dan bukan hanya sekedar mendampingi, dia menguatkan. Bukan hanya sekedar menguatkan, dia menolong. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Inggris, parakletos itu diterjemahkan juga dengan konselor. Seorang konselor. Bapak Ibu Saudara sekalian, konselor itu artinya seorang di mana kita datangi dia dan kita menceritakan masalahnya. Itu konselor. Kemudian dia menawarkan solusi atau jalan keluar bagi saya dan saudara. Itu konselor. Kita sebagai konselinya, kita datang kepada konselor itu. Kita bercerita tentang masalah kita, tentang keadaan kita, tentang pergumulan kita, tentang persoalan kita. Dan Roh Kudus atau penolong di sini diterjemahkan sebagai seorang konselor yang memberikan nasihat, yang memberikan bimbingan, dan bahkan memberikan solusi terbaik bagi saya dan saudara. Roh Kudus hadir. Dan dia berperan sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai konselor yang memberikan jalan keluar bagi pergumulan saya dan saudara. Amin. Kesaksian dari Ibu Rambut. Itu bagian dari cara kerja Roh Kudus. Memberikan solusi. Memberikan jalan keluar. Ketika saya dan saudara tidak lagi menemukan pintu keluar atau jalan keluar,
maka Roh Kudus hadir dan dia memberikan jalan keluar terbaik bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Siapa yang bisa menggugah hati orang? Siapa yang bisa menjamah hati pihak asuransi? Tidak ada kecuali Roh Kudus yang bekerja. Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus hadir mendampingi saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang lemah, kita dalam ketakutan, kita dalam tekanan. Dia hadir sebagai parakletos, sebagai pendamping dalam hidup saya dan saudara. Sebagai penolong yang membebaskan kita dari dakwaan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, ini peran Roh Kudus. Dan di dalam ayat 17 di sini dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus bukan hanya sekedar menjadi penolong, tapi dikatakan ia menyertai dan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus itu sebagai pribadi yang tinggal di dalam saya dan saudara. Bukan hanya sekedar mendampingi dan menyertai, tapi dia tinggal. Artinya begini, kehadiran Allah dimanifestasikan dalam kehadiran Roh Kudus. Amin. Iya. Kehadiran Allah di dalam diri saya dan saudara dimanifestasikan dalam Roh Kudus. Dan dia tinggal sebagai Allah yang hadir dalam hidup saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Coba kasih ingat tetangga di sebelah kiri kanan. Kamu itu bait Allah. Amin. Kita ini rumah Allah, bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Makanya satu waktu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pernah masuk ke bait Allah di Yerusalem. Dan dia mengusir semua penjual-penjual yang ada di halaman bait Allah itu. Tuhan Yesus berkata, kamu menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Dia mengusir semua penjual-penjual di situ. Rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu sekalian, hidup saya dan saudara harusnya menjadi hidup di mana Roh Kudus tinggal, menjadi rumah Bapa yang bersih. Amin. Bukan sarang penyamun. Amin Bapak Ibu. Bukan sarang penyamun. Bukan sarang kejahatan, bukan sarang dosa. Makanya hidup kita harus menjadi hidup yang dibersihkan oleh Roh Kudus, supaya jangan jadi sarang penyamun. Bait Allah di Yerusalem sudah tidak ada. Tempat orang menyembah sudah tidak ada. Makanya satu waktu Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, akan datang waktunya bahwa orang tidak akan lagi menyembah di Gunung Gerizim. Orang tidak lagi akan menyembah di Yerusalem, tapi mereka akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Makanya bait Allah yang sesungguhnya adalah diri saya dan saudara. Menjadi pusat penyembahan kepada Allah dari sini. Bait Allah menjadi pusat penyembahan kepada Allah dari hidup saya dan saudara. Hidup yang dibersihkan oleh Roh Kudus itu. Makanya perlu pembersihan setiap hari. Amin. Dibersihkan melalui apa? Melalui firman yang kita dengar. Melalui kebenaran yang kita baca. Melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan setiap hari kita diingatkan oleh Tuhan. Melalui kebenaran. Supaya hidup kita semakin hari semakin dibersihkan. Dan layak menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus berkata begini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang berdiam di dalam diri kamu. Berapa banyak atau berapa sering saya dan saudara sering mendukakan Roh Kudus?
Kita sering mengabaikan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati saya dan saudara, yang sering berbicara setiap waktu. Ketika kita berdosa, ketika kita mau melakukan dosa, suara itu berkata jangan. 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 Tapi berapa kali kita sering mengabaikan suara-suara itu? Pernah tidak Bapak Ibu diingatkan oleh Roh Kudus jangan? Pernah Bapak Ibu? Pernah? Pernah taat atau pernah langgar? Dengar Bapak Ibu, Roh Kudus itu berbicara dalam hati saya dan saudara setiap hari, setiap waktu. Karena dia ada di sini. Dia tinggal di sini. Hanya saja kita tidak menyadari kalau dia ada dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya seringkali ketika masalah datang, persoalan datang, pergumulan datang, kita sering merasa sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kehadiran Roh Allah di dalam diri saya dan saudara. Padahal sesungguhnya firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai dan tinggal di dalam kamu. Artinya bahwa saya dan saudara tidak pernah berjalan sendiri dalam hidup ini. Dia selalu menjadi Allah yang menyertai dan hadir bersama dengan kita. Bekerja bersama dengan kita. Berjalan bersama dengan kita. Beraktivitas bersama dengan kita. Bergerak bersama dengan kita. Itu Allah kita. Itu Roh Kudus di dalam diri saya dan saudara. Sadari keadaan ini. Sadari kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Supaya kita jangan merasa sendiri dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir. Roh Kudus itu memimpin orang percaya. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9 bilang begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan roh diam di dalam kamu. Dan kalau roh diam di dalam kita, itu pertanda bahwa kita ini milik Kristus. Amin. Kalau kita ini milik Kristus, berarti kita harus hidup dipimpin oleh roh itu. Kita harus hidup dipimpin oleh roh. Makanya orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh, kualitas kehidupannya berbeda. Akan ada buah roh, ada kualitas kehidupan yang ditunjukkan. Amin. Galatia bilang, orang yang dipimpin oleh roh atau orang yang hidup di dalam roh, mereka akan memiliki kualitas kehidupan yang disebut dengan buah roh. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu aja buahnya, yaitu buah roh. Tapi terdiri dari beberapa item, ada kasih. Makanya itu dijadikan lagu sekolah minggu. 9 buah roh di dalam Galatia. Apa Bapak Ibu? Coba lanjut. Kayaknya tidak pernah sekolah minggu ini. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang dipimpin roh ada kualitas kehidupan yang ditunjukkan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kelemah lembutan. Ada 9 kualitas di sana ditunjukkan. Yang dikerjakan oleh roh yang satu ini. Oleh pribadi yang tinggal di dalam diri saya dan saudara. Pak Pendeta, saya hanya punya satu. Saya hanya punya kasih. Tapi tidak ada kelembutan. Sama saja.
Sama saja Bapak Ibu. Saya hanya punya kasih tetapi tidak sabar. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Saya hanya punya kelemah lembutan tapi tidak ada penguasaan diri. Sama saja Bapak Ibu. Karena itu satu aja. Amin. Itu satu kesatuan. Buah roh, kualitas kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa memilih dari sembilannya. Amin. Amin. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita tidak bisa memilih dari sembilannya. Kualitas roh itu harus ada di dalam diri saya dan saudara. Lengkap. Saya punya kasih tapi tidak sabar. Saya punya kasih tapi tidak lemah lembut. Saya punya kasih tapi tidak menguasai diri. Tidak bisa. Kualitas itu utuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh roh dikatakan mereka itu milik Kristus. Mereka itu milik Kristus kata firman Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara hidup dipimpin oleh roh, identitas kita berbeda. Amin. Amin. Kita bukan milik kita tapi kita adalah milik Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata hidupku bukan milikku lagi. Melainkan Kristus. Hidupku bukan aku, melainkan Kristus. Hidupku bukan milikku, tapi milik Kristus. Ada tanda kepemilikan di dalam diri saya dan saudara. Dan tanda itu adalah kualitas yang kita tunjukkan dalam kehidupan rohani itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Memang sampai pada titik kualitas ini Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi tantangan terbesar bagi kehidupan orang percaya. Sebab untuk menunjukkan kualitas kehidupan seperti ini di tengah-tengah dunia sekarang ini. Butuh perjuangan berat. Amin. Amin Bapak Ibu. Butuh menjadi sabar saja butuh perjuangan berat. Menjadi lemah lembut saja butuh perjuangan berat. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Untuk lemah lembut itu kita harus sakit dulu kata Pak Yandi Manobe. Iya, untuk lemah lembut itu harus sakit dulu. Contoh misalnya suami yang kasar ketika sakit. Mak tolong. Akhirnya jadi lemah lembut. Sudah lemah dan lembut lagi kata Pak Yandi Manobe. Jadi harus sakit dulu, istri dulu yang mungkin waktu sehat tidak lemah lembut, kasarnya minta ketika sakit, Pak tolong ambil air Pak, saya tidak kuat. Kadang-kadang butuh sakit dulu supaya saya dan saudara lemah lembut kan. Iya mungkin kakak Ben dulu kasar, tapi ketika sakit, Mama Tata tolong dulu. Jadi lembut Bapak Ibu sekalian, suaranya jadi turun gitu. Kadang-kadang butuh proses panjang untuk menghasilkan kualitas itu. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi di sini Roh Kudus memimpin saya dan saudara. Yang terakhir, Roh Kudus itu ketika memimpin dia juga memberi hikmat kepada kita. Memberi hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya dan saudara dipimpin Roh Kudus, itu akan menciptakan hikmat luar biasa di dalam diri saya dan saudara. Sehingga ada keputusan-keputusan yang di dalamnya kita butuh hikmat Tuhan untuk memutuskan. Amin. Amin. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga semua keputusan dalam hidup saya dan saudara menjadi keputusan yang dipimpin oleh Tuhan. Sebab ketika saya dan saudara salah mengambil keputusan, maka sesuatu yang fatal terjadi dalam hidup kita. Biarlah semua hidup saya dan saudara menjadi hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan hidup ini pun menjadi keputusan-keputusan yang disertai oleh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak hal yang perlu keputusan dari hidup kita. Betul Bapak Ibu? Kita harus mengambil keputusan setiap hari. Bahkan untuk datang gereja, kita harus memutuskan untuk pakai baju apa.
Untuk pakai sepatu apa? Betul? Atau mungkin walaupun sedikit berdebat, pakai baju ini, tapi harus ada keputusan. Roh Kudus memberi saya dan saudara hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Contoh tadi baju. Mungkin suami dengan istri harus berdebat dulu. Pak pakai baju apa? Pakai baju ini aja yang cocok misalnya. Pakai dasi apa contoh kalau pendeta pakai dasi apa, dengan baju apa, cocoknya apa. Nanti tidak nyambung. Butuh keputusan. Itu baru keputusan kecil. Ya. Hanya butuh keputusan suami dan istri atau keputusan diri sendiri. Tapi kalau keputusan-keputusan besar dalam hidup saya dan saudara, yang memerlukan hikmat yang luar biasa, kita perlu Roh Kudus untuk pimpin saya dan saudara. Amin. Apalagi keputusan untuk hidup benar, ini butuh kekuatan Roh Kudus. Keputusan untuk meninggalkan dosa, ini butuh hikmat Roh Kudus. Berapa banyak orang yang ambil keputusan pada akhirnya gagal. Betul Bapak Ibu? Bapak Pendeta, saya mau berhenti mabok misalnya. Minggu depan kumat lagi. Bapak Pendeta, saya mau rajin ke gereja. Rajin. 2 minggu lagi muncul lagi. Kenapa? Karena keputusan-keputusan itu tidak melibatkan hikmat Roh Kudus. Ada banyak hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting. Sebab keputusan-keputusan dalam hidup saya dan saudara bukan hanya keputusan sesaat, tapi keputusan yang memiliki nilai kekal. Katakan amin. Iya. Ketika saya dan saudara memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ini menentukan kekekalan hidup kita. Bukan hanya kepentingan untuk hari ini dan besok, tapi ini bicara soal kepentingan kekal. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup saya dan saudara setiap waktu. Kita butuh peran Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Katakan amin.